Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Hadi Nugroho dengan NIM 23115535 lagi akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari dosen saya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan memori internal dalam konteks sistem komputer? Jelaskan peran dan fungsinya dalam operasi komputer. Memori internal adalah jenis penyimpanan yang terintegrasi langsung di dalam komputer dan digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan untuk menjalankan program. Perannya sangat penting karena memori internal menyediakan akses cepat ke data yang sedang digunakan sehingga meningkatkan kecepatan pemrosesan. Fungsinya termasuk menyimpan data sementara saat program berjalan atau RAM, dan menyimpan instruksi permanen yang dibutuhkan untuk booting dan menjalankan sistem operasi, yaitu ROM. Pertanyaan kedua adalah sebutkan dan jelaskan dua jenis memori internal dan yang umum digunakan dalam komputer. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. Ini adalah memori volatile yang menyimpan data sementara selama komputer menyala. Saat daya mati, semua data dalam RAM akan hilang. RAM memungkinkan akses cepat ke data yang sedang diproses sehingga berfungsi untuk meningkatkan kecepatan operasional komputer. Yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. Ini adalah memori non-volatile yang menyimpan instruksi permanen seperti firmware dan bootloader. Data dalam ROM tidak dapat diubah atau hanya bisa diubah dengan cara tertentu dan tetap ada meskipun daya mati. ROM penting untuk memastikan sistem dapat booting dengan benar. Ya, pertanyaan ketiga adalah mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer. Berikan contoh dampak dari kapasitas memori yang tidak mencukupi. Kapasitas memori internal sangat penting karena mempengaruhi seberapa banyak data dan instruksi yang dapat diproses pada saat bersamaan. Jika kapasitas memori tidak mencukupi, komputer akan mengalami penurunan kinerja seperti: pertama, keterbatasan multitasking. Pengguna tidak dapat menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Yang kedua, lambatnya pemrosesan. Komputer mungkin harus menggunakan memori sekunder seperti hard disk yang jauh lebih lambat untuk menyimpan data sementara. Contoh dampak kapasitas memori yang tidak mencukupi adalah saat pengguna mencoba membuka banyak tab di browser. Jika RAM penuh, komputer dapat melambat atau bahkan tidak merespon. Pertanyaan keempat adalah jelaskan bagaimana proses penyimpanan data terjadi di dalam memori internal saat sebuah program dijalankan. Saat sebuah program dijalankan, sistem operasi akan memuat instruksi program dan data yang diperlukan ke dalam RAM. Proses ini melibatkan yang pertama, pengalokasian memori. Sistem operasi mengalokasikan bagian dari RAM untuk program yang akan dijalankan. Yang kedua, memuat data. Data dari penyimpanan permanen seperti hard disk akan dibaca dan dimasukkan ke dalam RAM. Yang ketiga, eksekusi. CPU akan mengakses data dan instruksi yang berada di RAM untuk mengeksekusi program secara real time. Jika data yang diperlukan tidak ada di RAM, sistem mungkin perlu mengambilnya dari penyimpanan sekunder yang akan memperlambat proses. Pertanyaan terakhir yaitu nomor 5. Bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja komputer di masa depan? Perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal mencakup penggunaan memori berbasis NAND flash yang lebih cepat seperti SSD solid state drive, serta perkembangan teknologi RAM seperti DDR5 dan LPDDR5 yang menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan efisien energi yang lebih baik. Ada juga kemajuan dalam teknologi seperti MRAM, magnetoresistive RAM, dan PCM, Fast Change Memory, yang berpotensi menggabungkan keunggulan RAM dan ROM.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.